Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang bersama Bapak pemateri sekaligus pembina dari ekstrakurikuler Rohis. Kepada Bapak pembina dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan materi yang akan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Suboh, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan yaitu Bapak Muntaha sekaligus Dewan Pembina di kegiatan ekstrakurikuler Rohis. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Bapak di sini ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, di sini Bapak ingin memperkenalkan diri, nama Bapak yaitu Bapak Abdul Ghafur. Sekaligus diberi kepercayaan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan untuk menjadi pembina di ekstrakurikuler Rohis SMK Negeri 1 Suboh. Baik, Rohis SMK Negeri 1 Suboh. Ada yang sudah tahu apa itu Rohis SMK Negeri 1 Suboh? Baik, di sini Bapak punya slide Rohis SMK Negeri 1 Suboh. Yang pertama, Rohis di sini merupakan singkatan dari Rohani Islam, merupakan suatu organisasi guna memperdalam dan memperkuat ajaran agama Islam. Terutama Rohis SMK Negeri 1 Suboh di sini forum untuk berdiskusi tentang keagamaan yang berada di lingkungan SMK Negeri 1 Suboh. Baik, meskipun kita di suasana pandemi Covid di sini, Bapak berpesan kepada kalian tetap patuhi protokol kesehatan. Karena yang namanya virus di situ tidak tahu kita dari siapa kita terkena virus, maka dari itu dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di sini Bapak berpesan kepada kalian semua untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kabupaten, provinsi maupun dari pemerintah daerah. Terus fungsi Rohis SMK Negeri 1 Suboh sendiri sebagai forum berbagi ilmu serta mempelajari berbagai ilmu pengetahuan Islam dalam bentuk pengajaran, diskusi dan dakwah. Oleh karena itu, Rohis SMK Negeri 1 Suboh di sini selalu memiliki hal-hal yang baru, memiliki nuansa-nuansa yang baru sehingga dalam pembelajaran di sini tidak merasa jenuh. Baik, sering ada pertanyaan kepada Bapak, ada beberapa pertanyaan yang muncul kepada Bapak. Kenapa saya harus ikut ekstrakurikuler Rohis? Satu, Bapak ingin jawab kepada kalian, karena hanya di Rohis kita menyatukan urusan dunia kita dan juga urusan akhirat kita. Jadi kita dapat dua ilmu, urusan dunia kita dapat, urusan akhirat kita dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di Rohis di sini mempelajari ilmu-ilmu agama dengan ditemani guru-guru yang terbaik, guru-guru yang profesional. Ada ustadz yang sudah berpengalaman, ustadzah yang juga sudah berpengalaman, sehingga keilmuannya tidak perlu diragukan lagi. Sehingga kalian nanti bisa bertanya kepada ustadz dan ustadzah yang mengajari kalian, membimbing kalian di ekstrakurikuler Rohis. Terus yang perlu kalian juga ketahui,
ekstrakurikuler Rohis di sini berpusat di Masjid Al-Kahfi SMK Negeri 1 Suboh. Jadi SMK Negeri 1 Suboh di situ punya masjid yang sangat megah, yaitu namanya Masjid Al-Kahfi. Nah, di Rohis di sini pusat kegiatannya belajar mengajar, pembelajarannya, baik dakwahnya, terus kegiatan-kegiatan yang lain itu berpusat di Masjid Al-Kahfi SMK Negeri 1 Suboh. Maka dari itu merupakan hal yang perlu kalian ikuti dan perlu kalian ingat sehingga kalian bisa ikut Rohis SMK Negeri 1 Suboh. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan Rohis di sini ada beberapa kegiatan rutin harian, ada beberapa kegiatan mingguan, dan juga ada beberapa kegiatan bulanan atau tahunan. Salah satunya untuk kegiatan harian di sini yang kita lakukan, yang pertama adalah bersih-bersih masjid. Itu setiap hari kita lakukan. Kita bergiliran anggota-anggota Rohis. Ada yang cowok, ada yang cewek, itu gantian bergiliran sehingga semuanya rata. Karena ada pepatah mengatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka setiap hari masjid di situ kita bersihkan, kita buat piket untuk anggota-anggota Rohis. Terus untuk yang kedua, kegiatan harian kita yaitu pelaksanaan sholat duha berjamaah. Jadi setiap hari sebelum masuk jam 7, sebelum jam 7 di situ kita adakan yang namanya sholat duha berjamaah. Jadi rutin anggota Rohis itu melaksanakan sholat duha berjamaah. Terus yang tidak ikut Rohis gimana Pak? Apa boleh ikut? Boleh ikut. Mari kita sholat duha berjamaah. Siapa tahu keinginan kita, hajat kita dapat dikabulkan dan keinginan kita dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kegiatan sehari-hari juga pelaksanaan sholat duhur dan sholat asar berjamaah. Jadi ketika sudah berkumandang sholat asar berjamaah, sholat duhur berjamaah, maka kita semua sebagai warga sekolah SMK Negeri 1 Suboh wajib hukumnya untuk sholat berjamaah di Masjid Al-Kahfi SMK Negeri 1 Suboh. Terus untuk kegiatan-kegiatan mingguan, yaitu pembelajaran lewat metode kelompok yang mana dilakukan setiap hari Sabtu jam 3 sore. Ingat, pembelajaran lewat metode kelompok di situ dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 3 sore. Itu berkumpul kita semuanya di Masjid Al-Kahfi ditemani oleh ustadz dan ustadzah yang sudah memiliki tingkat keilmuan yang sudah tinggi di situ, membimbing kita apa yang mau kita bahas sekarang, apa materi yang mau kita pelajari sekarang. Itu dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 3 sore. Terus juga ada kegiatan yang setiap minggu kita lakukan, yaitu stor hafalan Al-Quran. Stor hafalan Al-Quran di sini setiap minggu kita stor kepada ustadz dan ustadzah juga yang sudah ditunjuk oleh pembina ekstrakurikuler Rohis. Jadi setiap minggu kita stor hafalan Al-Quran kita sampai di mana kemampuan kita. Dan alhamdulillah untuk yang anggota Rohis sudah ada yang hafal sekitar 3 juz Al-Quran. Juz 27, 28 dan 29. Ini insya Allah proses untuk yang ke juz 30. Sehingga ada 4 juz sudah. Terus untuk kegiatan juga ekstrakurikuler Rohis yaitu penarikan infak yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Penarikan infak itu yang bertugas siapa? Yaitu petugas Rohis. Jadi bertugas untuk menarik infak ke kelas-kelas. Setelah itu dikumpulkan, dijadikan satu nantinya. Ketemu itu berapa saldo masuk untuk Jumat ini berapa, saldo masuk untuk Jumat kedua itu berapa. Terus nanti dilaporkan kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab di ekstra kegiatan kurikuler rohani Islam. Terus yang terakhir ada kajian atau perbaikan bacaan Al-Quran yang setiap minggu kami juga mengundang dari luar. Jadi ada pemateri dari dalam, ada pemateri dari luar. Yaitu pemateri yang dari luar kita laksanakan setiap hari Minggu
Biasanya jam 8 kita mengundang pemateri dari luar. Sehingga anak-anak yang hari Sabtu itu melakukan suatu pembelajaran kelompok, hari Minggunya juga melakukan kajian atau perbaikan Al-Quran yang mana mendatangkan dari pihak luar. Terus untuk kegiatan rutin rohis, yang pertama di situ malam bina iman dan takwa. Malam bina iman dan takwa di sini biasanya kami lakukan 1 tahun 1 kali. Pada waktu perekrutan siswa baru, pada waktu perekrutan anggota rohis baru, di situ ada yang namanya malam bina iman dan takwa atau sering disingkat dengan mabid. Nah, di mabid di sini banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang akan kita sampaikan, yang akan kita pelajari di sana. Terus yang kedua, pembelajaran Islam lewat alam terbuka. Jadi biasanya setiap 6 bulan 1 kali atau 1 tahun 1 kali kita mengajak semuanya anggota-anggota rohis untuk mengikuti kegiatan di luar, yaitu kegiatan di alam terbuka, yaitu kegiatan-kegiatan tentang keagamaan. Itu kegiatan-kegiatan yang bersama seluruh anggota rohis kelas 1, kelas 2, kelas 3 semuanya kita ajak sehingga kita berkumpul di sana berdiskusi bersama. Terus yang selanjutnya yaitu peduli sosial, sumbangan untuk anak yatim dan piatu. Nah, di sini biasanya kita lakukan penggalangan dana. Setelah itu kita kumpulkan anak yatim piatu, kita berikan sumbangan kepada mereka yang membutuhkan. Selanjutnya yang keempat, peringatan Hari Besar Islam. Peringatan Hari Besar Islam itu banyak yang kita setelah laksanakan, yaitu 1 Muharram itu kita laksanakan, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan peringatan Hari Besar Islam. Terus yang selanjutnya yaitu pesantren Ramadan. Setiap tahun kita lakukan di sini pesantren Ramadan, yang mana panitianya tersebut diambilkan dari anak-anak rohis semuanya. Terus setelah pesantren Ramadan ada yang namanya buka bersama. Semua anggota rohis kelas 1, kelas 2, kelas 3 semuanya diajak untuk buka bersama. Sebelum buka bersama ada kajian keislaman dan juga ada kultum. Terus yang terakhir yaitu mengikuti lomba antar siswa dan antar sekolah. Lomba antar siswa dan antar sekolah di sini sudah beberapa kali kita laksanakan, sehingga apa yang sudah menjadi keilmuan kita, yang sudah kita peroleh dari kegiatan rohis di sini selama kita belajar di sekolah SMK Negeri 1 Subuh dapat kita keluarkan di luar, sehingga kita memperoleh yang namanya prestasi-prestasi yang membanggakan. Baik, dalam kegiatan rohis di sini kita juga dapat menjumpai beberapa kegiatan yang memperkuat tali persaudaraan di antara kita. Dalam kegiatan rohis di sini kita juga bersosialisasi, bekerja sama dengan yang lain agar mewujudkan perkumpulan rohis yang mampu mencapai yang namanya suatu kesuksesan. Bapak, ada sebuah foto-foto kegiatan ekstrakurikuler rohis yang beberapa tahun sudah kami jalankan di situ. Bapak akan tampilkan biar kalian lebih termotivasi untuk ikut yang namanya ekstrakurikuler rohani Islam. Baik, yang pertama di sini adalah foto kegiatan pada waktu malam bina iman dan takwa, mabid. Nah, di sini kegiatan malam bina iman dan takwa, alhamdulillah kemarin ini pelaksanaannya sebelum masa pandemi, bukan pada waktu pandemi, sebelum masa pandemi, sehingga tidak ada jarak di antara kita. Kalau sekarang kan sudah ada jarak di antara kita. Jaraknya sekitar 1-2 meter kalau sekarang. Kalau dulu sebelum ada kegiatan pandemi di sini, kita melakukan kegiatan mabid yang bersama-sama. Ingat nih ya, ini kegiatan sebelum masa pandemi. Nah, ini merupakan kegiatan mabid juga, kegiatan yang mana khatmil Quran di situ. Pembacaan tilawah juga kita ajarkan di sana.
berdiskusi bersama juga kita laksanakan di kegiatan Malam Bina Iman dan Takwa. Terus yang ini merupakan kegiatan rohis diskusi keagamaan di Masjid Al-Kahfi SMK Negeri 1 Suboh. Ini merupakan kegiatan diskusi keagamaan yang dilaksanakan di Masjid Al-Kahfi SMK Negeri 1 Suboh. Di sini ada pembinanya. Ini pembinanya ini guru agama. Jadi kita diajarkan di sana kupas tuntas tentang diskusi keagamaan di rohani Islam. Maka dari itu Bapak tunggu kalian di ekstrakurikuler rohani Islam. Terus ada di sini kegiatan sholat Idul Adha di Masjid Al-Kahfi SMK Negeri 1 Suboh. Alhamdulillah setiap tahun kita mengadakan. Cuma tahun kemarin kami tidak mengadakan karena pada waktu itu masa pandemi COVID-19. Dan sepertinya untuk tahun ini juga kami tidak melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah karena pandemi COVID-19. Ini kemarin kami melaksanakan sekitar 3 tahun yang lalu, yang mana kegiatan di sini dilaksanakan di Masjid Al-Kahfi. Untuk yang laki-laki itu di dalam masjid, untuk yang perempuan itu di luar Masjid Al-Kahfi SMK Negeri 1 Suboh. Nah, ini untuk yang perempuannya ada di luar Masjid Al-Kahfi SMK Negeri 1 Suboh. Terus setelah sholat Idul Adha, kita ada yang namanya pemotongan hewan kurban dalam pelaksanaan sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha di sana, kita ada pemotongan hewan kurban di sana. Setelah itu kita bagikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima daging korban dari pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilaksanakan di Masjid Al-Kahfi SMK Negeri 1 Suboh. Terus ini merupakan kegiatan istighosah yang dilaksanakan di Masjid Al-Kahfi SMK Negeri 1 Suboh, yang mana kegiatan istighosah di sini kita laksanakan setiap hari Jumat 1 kali. 1 bulan 1 kali di hari Jumat, yaitu di Jumat Legi. Ya, kita laksanakan kegiatan istighosah bersama hari Jumat di Masjid Al-Kahfi SMK Negeri 1 Suboh. Semuanya di situ, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan foto ini kita ambil pada waktu sebelum masa pandemi COVID-19. Selain itu, Rohis SMK Negeri 1 Suboh memiliki yang namanya setan kewirausahaan. Ada 2 produk yang sudah kami luncurkan, yaitu yang pertama yaitu pembuatan buket, yang dilaksanakan oleh stand kewirausahaan oleh anak-anak Rohis sendiri. Dan yang kedua yaitu spot foto yang dilaksanakan oleh anak-anak Rohis sendiri. Sehingga ketika ada event-event yang ada di sekolah kita, itu spot fotonya biasanya disponsori langsung oleh anak-anak kita, yaitu ekstrakurikuler Rohis SMK Negeri 1 Suboh. Yang mana ini merupakan contohnya. Yang di belakang itu yang baju merah di situ merupakan pembinanya di situ. Ya, pembina ekstrakurikuler Rohis ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kerja bakti yang dilaksanakan setiap 1 bulan 1 kali. Ya, terus bersih-bersihnya kadang kita lakukan 1 minggu 1 kali, 1 hari 1 kali bersih-bersih masjidnya. Nah, ini merupakan kegiatan yang kemarin kita laksanakan sebelum masa pandemi COVID-19, yaitu kerja bakti di Masjid Al-Kahfi SMK Negeri 1 Suboh. Nah, ini merupakan kegiatan pondok Ramadan yang dilaksanakan sama. Ini merupakan kegiatan pondok Ramadan yang dilaksanakan sebelum pandemi COVID-19. Dilaksanakan oleh anak-anak Rohis, panitianya anak-anak Rohis semuanya berkumpul di Masjid Al-Kahfi SMK Negeri 1 Suboh. Kegiatan pondok Ramadan di Masjid Al-Kahfi SMK Negeri 1 Suboh. Dan kegiatan yang terakhir yaitu peringatan Tahun Baru Islam atau 1 Muharram.
Ini kegiatannya kemarin di Aula SMK Negeri 1 Suboh, yang mana kegiatan tersebut semuanya dilaksanakan oleh anak-anak rohis, dipandu oleh anak-anak rohis, pematerinya anak-anak rohis semuanya yang menjadi. Jadi jangan salah pilih kalian untuk ikut di kegiatan ekstrakurikuler rohis. Kalau mata bisa salah dalam melihat, telinga bisa salah dalam mendengar, tapi hati tidak akan salah dalam memilih. Maka dari itu ikut ekstrakurikuler rohis. Ya, terus yang terakhir untuk kalian, jangan lupa bergabung di ekstrakurikuler rohis SMK Negeri 1 Suboh. Rohis SMK Negeri 1 Suboh istimewa. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Itu yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Ghafur telah bersedia meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.